tadi apa ya, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan life skill. Life skill itu ya berkaitan dengan kemandirian anak. Anak mampu mengurus dirinya sendiri, mampu membantu orang lain. Dari dunia psikolog atau psikologi Bu, pandangannya seorang psikolog dari pembelajaran jarak jauh ini seperti apa sih saat masa pandemi ini? Kan sudah lama dijalankan anak-anak usia sekolah. Seperti apa pandangannya? Oke, berkaitan dengan proses pembelajaran jarak jauh ya. Pembelajaran jarak jauh memang satu hal yang baru terutama di masa pandemi ini ya. Dan memang membutuhkan orientasi untuk beradaptasi dengan cara pembelajaran yang berbeda daripada sebelumnya. Dan ini kurang lebih kita sudah berjalan hampir setengah tahun lebih ya, makanya sejak bulan Maret sampai dengan saat ini. Tentu saja ketika ini sudah berlangsung sedemikian lama ya, tentu anak-anak siswa-siswa kita tentu sudah beradaptasi ya dengan proses yang dijalani sampai saat ini. Tentu saja setiap jenjang sekolah punya karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana menjalankan pembelajaran jarak jauh seperti yang saat ini. Untuk anak usia dini, anak SD, SMP, SMA tentu akan berbeda. Meskipun demikian, semua itu juga dipengaruhi oleh bagaimana orang tua yang mendampinginya. Ya, karena apa yang ditunjukkan oleh anak-anak, bagaimana anak kemudian terbiasa atau tidak dengan proses pembelajaran jarak jauh ini, juga bagaimana lingkungan sekitar, terutama orang tua, menciptakan suasana yang nyaman buat anak belajar dalam proses pembelajaran jarak jauh. Jadi memang ada plus minusnya ya. Kalau untuk minusnya tentu anak-anak ini terbatas untuk ruang geraknya ya, terbatas ruang geraknya, intensitas bertemu dengan teman-temannya, bermain dan sebagainya, terutama untuk anak-anak yang masih usia dini. Tetapi sisi plusnya juga cukup banyak yang perlu kita pertimbangkan untuk kemudian bisa kita optimalkan bersama. Mungkin itu. Nah, terkait dari PJJ ini Bu, hal-hal yang mempengaruhi anak dari pembelajaran jarak jauh ini. Oke, hal-hal yang mempengaruhi anak dalam proses pembelajaran jarak jauh cukup banyak ya sebenarnya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana lingkungan terdekat memberikan dukungan kepada anak-anak dalam proses belajarnya. Siapakah lingkungan terdekat? Adalah keluarga. Keluarga tentu saja relate dengan orang tua, ya. Kalau tidak ada orang tua ya orang-orang dewasa yang terdekat yang ada pada di sekitar anak itu. Bagaimana keluarga atau orang tua memberikan pemahaman kepada anak berkaitan dengan proses pembelajaran jarak jauh. Apa sih yang bakal dihadapi? Bagaimana sih cara belajarnya yang berbeda dengan cara yang lain? Nah, ini pun bagi orang tua mungkin nggak mudah. Karena orang tua yang tadinya itu nyerahin semuanya ke sekolah, sekarang harus belajar untuk bisa mendampingi anak belajar di rumah. Orang tua butuh waktu untuk beradaptasi, begitu juga dengan anak-anak kita. Nah, terutama untuk anak yang level SD ke bawah ya, pendampingan orang tua memang lebih ekstra dibandingkan anak-anak yang level SMP dan SMA. Harapannya di level SMP dan SMA ataupun perguruan tinggi, mereka lebih cepat beradaptasi dengan teknologi, penggunaan teknologi seperti itu. Kemudian apakah dengan kalau udah terbiasa kemudian bisa dan kemudian lancar? Enggak juga ya. Tapi bagaimana proses ketika selama ini orang tua bisa nggak menciptakan suasana yang nyaman belajar di rumah ya. Bagaimana orang tua selama ini memberikan tuntutan kepada anak. Sejauh ini orang tua bisa memahami nggak apa sih yang dirasain anak, apa sih yang ada nggak kesulitan yang dihadapi. Nah, ketika orang tua bisa memahami itu semuanya, maka orang tua mampu memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga anak tetap nyaman, bisa lebih optimal dalam belajarnya. Tetapi ketika orang tua kurang memahami apa yang dirasain anak, apa kesulitan yang dihadapi, tetapi hanya memberikan tuntutan harus gitu kan, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan sebaik mungkin tanpa mengetahui apa kesulitannya, maka tidak menutup kemungkinan anak itu menjadi frustasi. Ya, menjadi frustasi, bisa merasa stres gitu kan, sehingga proses pembelajaran menjadi tidak optimal. Dalam hal ini kita pun perlu memperhatikan sisi aspek kesehatan mental anak. Ya, bahwa ini nggak mudah loh, proses pembelajaran jauh ini nggak mudah bagi anak-anak. Tetapi
tapi bukan tidak mungkin ini memberikan kontribusi positif bagi perkembangan dan pembelajaran anak ke depan. Sehingga bagaimana orang tua dan anak-anak itu melalui masa adaptasi yang baik, kemudian terbiasa, sehingga pembelajaran selanjutnya menjadi lebih mudah. Seperti itu ya. Nah Bu, untuk tingkat kematangan stresnya itu atau untuk perilaku mentalnya itu seperti apa nantinya kepada anak-anak? Oke, tingkat stresnya ya. Nah, kalau misalnya anak sudah frustasi atau misalnya jenuh gitu kan, perilaku anak biasanya kan seperti menunjukkan perilaku yang mengganggu ya, nggak nurut, membangkang, kayak gitu kan, cuek, nggak peduli gitu kan. Nah, itu kan suatu perilaku yang ditunjukkan kepada orang tua bahwa sebenarnya itu informasi, aku capek, aku lelah, gitu kan, aku aku nggak suka dan sebagainya. Nah, ketika anak menunjukkan sikap-sikap yang tidak semestinya, alangkah baiknya orang tua bisa memberikan waktu kepada anak-anak untuk beristirahat. Beristirahat itu bukan berarti kemudian tidak melakukan tugas-tugasnya, tetapi mungkin berikan selingan-selingan untuk bisa anak-anak itu melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, ya, yang terlepas dari kegiatan akademis. Ya, refreshingnya seperti apa? Misalnya bermain bersama anak, ya. Misalnya main game bareng-bareng dalam waktu yang tidak terlalu lama, atau nonton film bareng, masak bareng, berkebun bareng gitu kan. Lakukan hal-hal yang menyenangkan dan tanyakan kepada anak apa yang ingin dilakukan bersama. Nah, kebersamaan dengan anak itu juga merupakan suatu hal yang positif ya, untuk istilahnya ngecas ya energi yang dibutuhkan untuk anak untuk kemudian kembali lagi fokus pembelajaran jarak jauh yang sekarang harus menatap layar ya. Saya selama berjam-jam atau mengerjakan dengan mendengarkan audio, video dan lain sebagainya, itu cukup melelahkan. Nah, kemudian berikan selingan-selingan yang bisa menyegarkan diri anak, gitu kan. Dan meluangkan waktu, misalnya barang sehari 5 menit, 10 menit tidak berpikir tentang akademis, tapi melakukan sesuatu yang menyenangkan atau sekedar ngobrol aja dari hati ke hati. Itu bisa membantu anak-anak untuk bisa merilis emosi-emosi negatifnya, sehingga perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan bisa diminimalkan. Nah, dari beberapa poin tadi Bu yang dijelaskan, ke efektivitas orang tua untuk membantu anak-anaknya itu seperti apa? Oke, kalau dibilang efektivitas anak membantu anak seperti apa? Efektivitas orang tua dalam membantu anak tentu masing-masing orang akan berbeda-beda ya. Dikatakan efektif ketika anak bisa mengerjakan tugas dengan baik dan enjoy ya. Ketika anak bisa merasa nyaman belajar di rumah, enjoy, dan tetap bisa melakukan tugas-tugasnya di rumah dengan baik, maka tentu berarti kita sudah berperan, orang tua sudah berperan dengan baik dalam mendampingi anak-anaknya. Dan perlu diingat bahwa pembelajaran jarak jauh ini kita tidak melulu fokus pada ketuntasan akademik saja, tetapi juga perlu melatih mengasah keterampilan-keterampilan yang lainnya ya. Yang perlu ditekankan adalah pertama adalah bagaimana keterampilan berpikir kritis ya. Kemampuan berpikir kritis itu seperti apa? Bagaimana anak mampu memahami sesuatu, sebab dari sesuatu, akibat dari sesuatu, mungkin bisa dijelaskan dari situasi yang terkini. Apa sih ini COVID? Kenapa kita harus cuci tangan? Kenapa kita harus pakai masker? Ya, sehingga anak punya pemahaman yang baik tentang apa yang dihadapi, dan kemudian bisa menunjukkan perilaku yang efektif. Berpikir kritis terhadap situasi apapun itu. Kemudian keterampilan untuk berpikir kreatif, ini juga perlu dikembangkan. Mumpung waktu kita lebih banyak dengan anak-anak ya, izinkan anak untuk mengungkapkan ide-idenya, gagasannya, menciptakan suatu karya dan lain sebagainya. Itu menjadi kesempatan yang baik untuk orang tua lebih mengenali potensi terbaik anak. Dia tuh hobinya apa sih, dia sukanya apa sih yang bisa dilakukan di rumah untuk bisa mengasah itu semuanya. Kemudian juga keterampilan komunikasi. Yuk, waktu kita lebih banyak ya dibandingkan ketika anak-anak sekolah gitu kan. Nah, berikan kesempatan manfaatkan kesempatan ini untuk lebih banyak berkomunikasi dengan anak dari hati ke hati ya, sehingga kita tahu sejauh ini seperti apa sih yang dirasakan anak, yang dipikirkan anak, wawasan atau pemahaman yang dimiliki anak dan lain sebagainya, mungkin cita-cita anak dan lain sebagainya. Kemudian juga keterampilan berkolaborasi atau bekerja sama
Nah, kesempatan yang banyak untuk berada di rumah, yuk gunakan sama-sama, ada waktunya untuk melakukan kegiatan bareng-bareng dalam satu keluarga. Bikin proyek kecil-kecilan misalnya ya gitu. Atau tugas rumah untuk membersihkan di akhir pekan dibagi bareng-bareng. Dan bagaimana kemudian anak memahami bahwa kolaborasi itu asik loh, gitu kan. Dengan berkolaborasi, bekerja sama, kita bisa mencapai tujuan lebih cepat loh. Jadi memahami tentang pentingnya suatu tim, yang akhirnya ini nanti akan berguna di masa mendatang. Kemudian juga selain tadi berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan life skill. Life skill itu ya berkaitan dengan kemandirian anak. Anak mampu mengurus dirinya sendiri, mampu membantu orang lain, mampu menentukan apa yang dibutuhkan untuk dirinya dan bagaimana memenuhinya. Nah, itu kelima hal itu juga perlu dikembangkan selama masa pandemi ini bisa dioptimalkan lebih baik lagi. Nah, berarti Ibu dari kelima poin tadi, poin utamanya itu untuk kemandirian seorang anak itu sendiri, Bu? Ya, semua itu berkaitan dengan selain dengan kemandirian juga perkembangan untuk keterampilan hidup anak. Karena kan anak tidak selamanya nanti hidup dengan orang tua. Tapi di masa pandemi ini yuk bagaimana itu kemudian kita asah untuk pada saatnya nanti itu berguna untuk di masa depan anak. Bahwa anak punya kemampuan untuk berpikir kritis, artinya ketika melakukan sesuatu atau memutuskan sesuatu dia tidak serta-merta secara emosional, tetapi bisa mempertimbangkan ya, mencari alternatif solusi, membuat keputusan dan bertanggung jawab dengan keputusannya. Kemudian ketika dia mampu untuk mengembangkan kreativitas, zaman sekarang itu sangat dituntut ya, untuk bisa bersaing dengan orang lain kita harus kreatif nggak? Apalagi di masa pandemi ini ya, orang untuk mendapatkan suatu pendapatan harus berpikir kreatif, karena kalau enggak kita nggak bisa bersaing dengan orang lain ya. Nah, keterampilan untuk bisa berpikir kreatif ini penting buat anak ke depan ketika dia menghadapi masalah-masalah. Jadi tidak hanya melihat satu sisi, tapi bisa melihat sisi-sisi yang lain, atau kemudian memunculkan ide-ide yang orisinal. Kemudian kemampuan yang lainnya, komunikasi, kolaborasi tentu saja sangat berguna untuk ke depan. Dia kemudian bagaimana mampu mengekspresikan kemampuannya di hadapan orang lain, ya, mampu menampilkan diri sehingga dia bisa mempunyai andil, ya, sesuai dengan kapasitas dan perannya, seperti itu. Jadi ya, kita berpikirnya jangan hanya untuk saat ini, tapi semua itu diasah untuk kepentingan anak di masa mendatang. Nah, Bu, dari PJJ yang dilakukan saat ini, Bu, nantinya apakah ada perubahan perilaku dari anak-anak itu nanti ke depannya, Bu? Ya. Sebelum dan sesudah PJJ. Ya, harapannya pastinya ada perubahan perilaku yang positif ya. Ketika hal-hal itu nanti benar-benar dilakukan oleh orang tua, diajarkan oleh orang tua, dilatihkan oleh orang tua kepada anak-anaknya selama masa pandemi ini, dan juga diajarkan juga oleh para pihak sekolah supaya anak-anak punya keterampilan itu, maka ketika nanti tidak lagi pembelajaran jarak jauh gitu kan, anak bisa lebih siap dengan dan lebih mudah beradaptasi dalam proses belajar. Dan kita ingat bahwa sebenarnya program Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan ya itu kan disondingkan ketika ditetapkan pada Desember 2019. Tetapi kemudian penerapannya sepertinya dipaksa dilakukan selama pandemi. Ya, mau nggak mau program yang sudah direncanakan harus dilakukan segera selama pandemi ini dengan cara apa? Bahwa proses belajar itu bisa melalui berbagai macam media. Proses belajar itu tidak terbatas di ruang kelas saja, tetapi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, melalui apa saja, dan dengan siapa saja. Nah, harapannya ke depan para guru pun menjadi lebih fleksibel dalam menerapkan proses pembelajaran yang berguna bagi anak-anak. Ya, dan ini mudah-mudahan menjadikan proses pembelajaran kita menjadi lebih baik ke depannya. Ya, dan untuk anak-anak bagaimana, apakah mengalami perubahan perilaku? Tentu untuk usia anak ketika nanti berubah kembali ke sekolah butuh penyesuaian dulu lagi. Butuh waktu untuk adaptasi, yang tadinya enak di rumah gitu kan, ya.
mungkin lebih santai gitu kan. Nah, kembali lagi dengan sekolah yang sudah tertentu dengan rutinitas yang seperti itu, maka tentu akan membutuhkan proses adaptasi yang apa namanya, yang diperlukan oleh anak-anak untuk kemudian beralih kembali pada sistem pembelajaran yang lebih seperti pada sebelumnya. Nah, kalau kecenderungan untuk bosan dan jenuh itu dari tingkat tadi PJJ-nya selama pandemi ini, Bu, gimana? Oke. Nah, kalau berkaitan dengan bosan dan jenuh, jangankan anak-anak, ya, kita yang orang dewasa saja bosan nggak Mas kalau di rumah terus? Bosan kan ya? Jadi tingkat kejenuhan dan kebosanan anak, maksudnya rasa bosan dan rasa jenuh anak dalam mengikuti PJJ itu hal yang sangat wajar, ya. Jadi ketika anak cukup bosan, misalnya sudah bosan, jenuh, berikan waktu untuk istirahat dulu deh. Break dulu sejak sesaat gitu kan. Kemudian setelah break sesaat ya istirahat, kemudian lanjutkan kembali. Artinya orang tua perlu peka terhadap apa yang dibutuhkan anak, ya, supaya anak pun bisa mengikuti proses pembelajaran yang masih secara jarak jauh ini dengan baik. Kalau anak bosan, jangan kemudian langsung dituntut, ya kamu harus begini, nggak boleh bosan. Masa nggak boleh bosan sih? Boleh nggak? Boleh kan ya? Tapi bosan ya sudah, break aja dulu, yuk kita bikin makanan apa yuk, kita lakukan apa yuk. Habis itu, nah kita memang bosan sih, kita masih jarak jauh, tapi gimana lagi ya, ini harus kita hadapi. Yuk, setelah istirahat sejenak, kira-kira kita harus lanjutin lagi, gimana gitu kan. Jadi bangun komunikasi aktif dengan anak supaya anak pun juga memahami bahwa dia nggak apa-apa kok merasa bosan, dan itu wajar banget, bukan nggak boleh. Tapi bagaimana caranya untuk kemudian mengatasi kebosanan itu untuk kembali mengikuti aktivitas yang semestinya melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, kalau langkah-langkah yang bisa diambil dari anak usia sekolah itu seperti apa dari PJJ selama ini? Maksudnya langkah-langkah untuk apa? Untuk proses pembelajarannya di rumah dan sebelum nanti melanjutkan ke sekolah lagi. Ya, tentunya kalau apa yang perlu dilakukan oleh anak itu tentu sesuai dengan apa yang diinstruksikan ya oleh pihak sekolah kan ya, bagaimana rule and regulasinya. Artinya setiap anak pasti akan mengikuti apa yang dikehendaki dari mereka. Tetapi tentunya setiap siswa perlu mempersiapkan diri ya, terutama yang sudah punya kemampuan meregulasi, anak-anak SMP, SMA, mereka harus perlu dikomunikasikan apa yang perlu disiapkan ketika akan ada misalnya masa pandemi berakhir dan diberlakukan kebijakan untuk masuk ke sekolah. Itu perlu dikomunikasikan dari awal, kemudian diajak anak untuk berdiskusi bagaimana cara mempersiapkan diri dan lain sebagainya. Untuk anak yang lebih muda, untuk SD ke bawah, pihak sekolah perlu menyampaikan kepada orang tua ya prosesnya seperti apa, tahapannya, untuk kemudian orang tua bisa membahasakan kepada anak-anak supaya anak-anak itu siap ya. Karena kalau anak SD dan ke bawah itu kan mereka masih dipengaruhi oleh orang tua, nah, peran orang tua lebih besar gitu kan. Jadi orang tua lah yang mau nanti akan membahasakan kepada anak apa yang perlu dilakukan untuk misalnya nanti PJJ berakhir gitu kan. Jadi perlu waktu untuk beradaptasi dengan situasi yang baru lagi. Nah, Bu, untuk dampak ke orang tua sendiri dari PJJ ini seperti apa? Kan di daerah-daerah lain ada yang mendapat kekerasan, bahkan merenggut nyawa si anak ini di salah satu daerah. Nah, seperti apa pandangan psikologi dari orang tua ini, Bu? Oke, ya adanya kasus ya yang kemarin cukup heboh ya, ketika orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya sampai merenggut nyawa anak ya, karena dengan alasan anak nggak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan benar gitu kan. Anaknya masih kecil ya, itu usianya berapa ya? 7 tahun. Usia sekolah ya. Sebenarnya masih SD. Awal SD ya, SD kelas kecil. Sangat memprihatinkan, sangat disayangkan hal itu terjadi. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Tentu saja bukan kemudian PJJ-nya yang salah ya, bukan proses pembelajaran jarak jauh yang salah. PJJ dilakukan memang karena kondisi pandemi saat ini, yang dimanapun juga akan terjadi demikian ya, dan diharapkan memang untuk meminimalkan penularan kepada anak didik seperti itu, sehingga dilakukan pembelajaran jarak jauh.
Kemudian gimana kemudian kok bisa terjadi demikian? Nah, disinilah memang tidak mudah ketika orang tua pun perlu beradaptasi dengan perubahan, di mana yang awalnya orang tua tidak terbiasa mendampingi anak belajar, ini harus mendampingi anak belajar, harus membantu anak belajar di rumah. Ya kalau anaknya nurut, kalau enggak, ya kalau anaknya cepat paham, kalau enggak. Nah, tentu butuh waktu bagi setiap orang tua untuk berproses dengan dirinya sendiri, memahami apa kebutuhan anak, memahami karakter anak, memahami kemampuan belajar anak, sehingga bisa memberikan pendampingan belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, apa yang terjadi dengan kasus yang di Banten itu ya? Sepertinya orang tuanya pun mengalami kondisi psikologis yang mungkin tidak mudah ya. Artinya ada permasalahan, apakah ekonomi, masalah pribadi dan sebagainya, sehingga ketika anak bermasalah atau sulit belajar melalui PJJ, ini menjadi pemicu kemarahan si orang tua ya, pemicu kemarahan orang tua yang membuat kemudian anak menjadi target sasaran kemarahan orang tua ya, dan menjadi orang tua menjadi tidak terkontrol ya. Jadi apakah salah si anak? Enggak juga, namanya anak masih kecil, dia belum paham sepenuhnya apa yang perlu dilakukan, apa saja yang harus diselesaikan ya. Bagaimana kemampuannya ya tergantung seperti apa yang dimiliki si anak, kemampuan si anak itu. Orang tua perlu membantu. Ketika orang tua hanya menuntut anak harus bisa, harus mampu, harus bisa dan menyelesaikan dengan caranya sendiri dan harus benar, ya tentu itu menjadi tidak adil. Sepertinya orang tua menganggap anaknya sudah dewasa seperti dia, gitu, seperti orang tua, padahal kan bukan. Nah, disinilah artinya semestinya orang tua yang menjadi orang dewasa di sekitar anak bisa berpikir lebih panjang, bisa berpikir lebih baik, bisa menangani masalah dengan lebih baik, tetapi ternyata tidak, sehingga dinamika yang terjadi pada diri si ibu ini yang mungkin punya masalah sendiri ya, punya kesulitan sendiri dalam kehidupannya, sehingga sekarang ini ada anak yang menjadi sasaran empuk untuk mengungkapkan, mengekspresikan kemarahannya, kejengkelannya, ketidaknyamanannya, hingga saat kondisinya menjadi fatal demikian. Ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya di tempat-tempat yang lain. Berarti bukan karena PJJ yang membuat orang tua seperti itu, Bu, yang faktor utamanya bukan PJJ yang menjadi masalah, tetapi kemampuan orang tua dalam menyikapi PJJ ini yang akan menentukan orang tua bisa bersikap baik atau tidak terhadap proses belajar jarak jauh yang harus dijalankan oleh anak-anaknya ya. Artinya perlu belajar untuk secara proporsional seperti itu. Nah, terkait tadi ketika merasa nyaman di rumah dengan PJJ ini, nah kedepannya itu untuk antisosial di masyarakat itu seperti apa, Bu, dari dampaknya bisa ada? Ya, oke, terkait dengan PJJ ada kalau nggak salah beberapa survei yang beberapa waktu yang lalu ya, saya nggak ingat detailnya. Gimana sih PJJ ini bagi kalian gitu kan, bagi siswa-siswa? Ada yang merasa bosan, tidak menyenangkan, asik kalau di sekolah. Tapi ada juga yang nyata asik kok, lebih enak kalau jarak jauh, bebas memilih waktu kapan belajarnya, bisa mengatur sendiri, bisa berkreasi sendiri gitu kan, nggak terpatok dengan aturan. Artinya bahwa ya macam-macam responnya gitu kan. Nah, terkait hal itu karakteristik anak juga menentukan. Kalau anaknya suka bergaul, maka PJJ ini menjadi suatu hal yang sangat membosankan, sangat menjenuhkan dan nggak asik. Tapi bagi anak-anak yang tipikalnya pendiam gitu kan, yang nggak terlalu banyak teman, mungkin dia akan sangat nyaman dan menjadi sangat nyaman sekali untuk proses pembelajaran yang karakternya seperti ini ya, proses belajar mandiri. Nah, ke depan gimana supaya tidak tercetak ya, tidak muncul antisosial ya, yang nggak gaul anak-anaknya, yang nggak mampu bersosialisasi. Nah, orang tua bisa meng-create dengan memahami karakter anaknya itu seperti apa. Misalnya anaknya pendiam, di rumah terus, nggak gaul, coba dong diajak anaknya untuk kemudian berkomunikasi dengan keluarga dengan video call, atau misalnya ajak dia untuk
telepon dengan temannya dan sebagainya, atau meet up dengan teman-teman dekatnya melalui Zoom atau apapun, atau video call melalui WA berkelompok kayak gitu kan, untuk kemudian bisa menjalin hubungan silaturahmi. Atau bisa juga para guru bisa mendesain sedemikian rupa, misalnya yuk kita meet up yuk akhir pekan misalnya gitu kan, tidak membahas akademik sama sekali, tapi misalnya oke, kita mau sharing tentang seni, apa saja yang bisa men-sharingkan tentang seni yang kalian sukai. Kalau ada yang mau baca puisi boleh ya, menyanyi boleh, main musik boleh, misalnya bisa menunjukkan karya lukisannya boleh, atau lain sebagainya berkaitan dengan hobi. Atau juga bisa desain misalnya itu bisa 2 minggu sekali gitu kan, untuk kemudian anak bisa mengekspresikan perasaannya, pikirannya seleluasa mungkin dengan guru wali kelasnya dan teman-temannya gitu kan. Gue juga sama loh, aku ngerasain kayak gitu. Iya loh, kalau kamu gimana gitu kan. Jadi dalam bincang, dalam ruang online, tetapi tetap terjalin hubungan sosial, terhubung dengan orang-orang lain ya. Jadi bagaimana proses pembelajaran jarak jauh ini tetap bisa dilakukan dengan menyenangkan, kemudian membuat hati bahagia dan tetap terhubung dengan orang-orang di sekitar. Meskipun tidak ketemu secara fisik, tapi kita merasakan kehadiran orang lain. Nah, mungkin itu upaya-upaya yang bisa meminimalkan supaya anak-anak kita tidak terjebak dengan sikap-sikap antisosial. Berarti langkah-langkah itu yang bisa dilakukan guru dan orang tua ya Bu. Ya. Nah, terakhir untuk harapannya dari pandangan fisiologi dari PJJ ini itu seperti apa sih? Oke. Ya, harapan saya dalam proses pembelajaran jarak jauh ini adalah menjadi salah satu alternatif untuk proses belajar anak, terutama di masa pandemi ini. Artinya bahwa ini adalah salah satu yang bisa kita upayakan untuk tetap memberikan hak pendidikan kepada anak-anak kita dimanapun berada. Nah, akses-aksesnya pun bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, ya. Kalau misalnya tidak bisa bertemu dengan mengakses teknologi, para guru pun harus punya kreativitas untuk bisa membantu anak-anak yang tidak punya akses teknologi untuk tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Anak tetap punya hak untuk belajar, ya. Artinya dimanapun berada, kapanpun, ruang-ruang proses belajar tidak lagi tersekat-sekat, tetapi menjadi lebih luas, dan melalui media apapun, dengan sarana apapun, proses pembelajaran itu bisa dilakukan. Jadi tidak hanya melalui satu cara, tetapi bisa berbagai cara yang ke depan ketika nanti masa pandemi sudah usai, guru bisa memiliki cara-cara yang lebih fleksibel dalam mengukur kemampuan anak, dalam membantu anak untuk belajar dan memaksimalkan potensi-potensi mereka. Itu mungkin harapan saya. Untuk catatan ke siswanya Bu atau anak usia dini seperti apa Bu? Oke. Kalau untuk siswa, untuk bagi yang sudah level SMP ke atas ya, SMP, SMA, kuliah, nikmati saja ya, nikmati proses pembelajaran jarak jauh yang memang harus sedemikian rupa, jalani dan ikuti apa yang memang perlu dilakukan. Dan jangan takut untuk mengungkapkan pendapat, perasaan kepada guru-guru kalian. Apa yang sebenarnya kalian hadapi, adakah kesulitan yang dihadapi supaya bisa dicarikan solusinya. Untuk anak-anak yang masih kecil, SD ke bawah, maka bagaimana orang tua masih punya peran yang sangat besar di sini untuk bisa mendampingi anak-anaknya menjalankan proses pembelajaran jarak jauh dengan baik dan optimal. Tentu saja kerjasama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah dan guru itu penting untuk kesuksesan proses pembelajaran jarak jauh. Jadi sinergi itu yang akan menentukan semuanya.